Pemirsa, Bareskrim Mabes Polri bergerak cepat melakukan pembekuan sejumlah aset milik Reza Paten sebagai barang bukti kasus robot trading Net89. Sikap polisi itu merupakan kelanjutan dari penelusuran aliran dana dari rekening milik Reza Paten. Bukan hanya properti yang disita, sebelumnya pihak Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir 150-an rekening atas nama Reza Syarani atau Reza Paten. Ya, kenapa sih kok kayak Reza Paten ini aja yang diuber-uber, yang lain kemana? Pemiliknya siapa? Jelas itu loh. Kalaupun terjadi kerugian terhadap member-membernya Net89, kenapa harus Reza yang bertanggung jawab? Reza itu tidak lain tidak bukan hanya sebagai trader, marketing, dan member. Itu. Uniknya, hasil sitaan yang menjadi barang bukti salah satunya bandana Atta Halilintar yang dibeli dari hasil lelang senilai 2,2 miliar rupiah. TPPU, tindak pidana pencucian uang. Jadi ada beberapa tindak pidana yang tidak bisa dilakukan oleh LPSK, dilakukan perlindungan, tapi terkait dengan TPPU itu bisa dilakukan pergantian restitusi terkait dengan ganti rugi. Kenapa perlu perlindungan hukum? Karena ada sedikit ancaman, kemudian intimidasi dari beberapa oknum pelaku ini. Ini kan sistemnya multi level marketing ya kan. Jadi misalkan kalau Anda membawa satu downline ataupun member, otomatis Anda menjadi leader di situ sampai ke bawahnya. Itu ada. Jadi kalau mau kejar, jangan kejar Reza Paten, kejar pemiliknya. Siapa pemiliknya? Itu loh. Asetnya di mana? Itu yang harus dikejar. Jangan Reza Paten yang dikejar. Apa yang harus dikasih si Reza? Pun demikian, karena Reza adalah orangnya baik. Pada saat Net89 sudah diberhentikan, ada member-membernya yang minta tolong karena dalam keadaan sulit. Reza Paten mau memberikan dari hasil keringat sendiri, bahkan sampai puluhan M. Itu sisi kemanusiaan. Harusnya bukan Reza Paten yang menanggung itu. Yang menanggung itu adalah ya PT SMI atau Net89. Siapa pemiliknya? Siapa yang melakukan itu? Mastermind-nya siapa gitu loh. Itu yang harus dikejar. Nah kalau kejar hanya Reza Paten semata ya salah kaprah. Ya lagi-lagi saya katakan proses hukum itu kita ikuti. Ya kita juga nggak mau ibaratnya merugikan korban-korban itu, member-membernya dia itu, karena dia juga sangat prihatin. Jadi kalau ada tudingan bahwa Reza Paten adalah melakukan penipuan, pencucian uang, pelanggaran terhadap Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan informasi transaksi elektronik, salah alamat. Hanya withdraw beberapa, itu masih lancar sampai Januari. Februari 2022 itu semuanya berarti total, dan untuk withdrawnya itu sama sekali tidak masuk. Reza sudah membuka apa adanya, memberikan keterangan apa adanya, tidak ada yang tutup-tutupi di Bareskrim itu. Nah kalau katanya Kevin Aprilio sudah terbuka, lebih terbuka lagi Reza. Sudah ngomong sendiri, termasuk itu hasil lelang yang benda tadi itu udah diserahkan ke Bareskrim, sudah disita. Soal nanti pembuktiannya nanti di pengadilan, kan begitu. Jadi dia terbuka. Kalau katanya yang lain terbuka, justru Reza sangat terbuka. Pertama sekali declare terbuka adalah Reza Paten. Ya, kasus robot trading alias trading ilegal dan investasi bodong Net89 yang dikelola Reza Paten mencuat setelah dilaporkan oleh korban ke pihak berwajib. Bukan hanya Reza Paten, sejumlah artis yang dianggap menerima aliran dana juga dilaporkan seperti Atta Halilintar, Kevin Aprilio, Mario Teguh, serta Taki Malik. Heboh terseret namanya dalam pelaporan terkait investasi bodong. Sejumlah artis angkat bicara. Lantas bagaimana Taki Malik menjelaskan keterkaitannya dengan Net89? Sebagai kuasa nih saya sama Dr. Alif nih untuk mendampingi beliau sebagai saksi. Sebagai warga negara yang baik tentunya beliau akan hadir memenuhi undangan. Kan? Besok nih hari Kamis tanggal 10 jam 10 pagi. Hari Rabu, hari Kamis, Kamis. hari Kamis.
Jadi konteksnya adalah kami akan menyampaikan apa adanya. Tidak ada hubungan hukum apapun dengan Reza Paten. Cuman kebetulan Taki open lelang di IG dan ini terbuka untuk umum tentang apa sepedanya beliau kan. Jadi dilelang, kebetulan Reza Paten yang dapat nilai yang tinggi, ya udah sebatas itu, tidak lebih. Itu yang akan kami sampaikan di Mabes Polri besok. Oke. 700 juta kan? 700 juta. Dan uangnya juga langsung disumbangkan kepada penjual tanah untuk masjid, untuk Yayasan Malikal Muluk ini. Oke ya guys. Kalau dari pihak Taki Malik sendiri seperti apa, Pak? Kita normatif aja, ikuti aturan sebagai warga negara yang baik. Ini adalah negara hukum. Kami akan tetap datang mendampingi Hakim Malik ya, dalam konteks dia dipanggil sebagai saksi. Nggak apa-apa, kita akan sampaikan secara hukum positif yang berlaku. Bukan hanya itu, ayah dan anak Mansyardin Malik dan Taki Malik tersandung masalah hukum setelah rekan kerjanya, Aji Berkah Pramudia, melaporkan keduanya ke polisi terkait dugaan penipuan. Dalam laporan ke polisi, Aji menyebut kerugian yang timbul hingga ratusan juta rupiah oleh keduanya selama 3 tahun terakhir. Kemarin, Aji kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk melengkapi berkas laporannya. Minta memberikan keterangan atas laporan kami kemarin tentang dugaan penipuan dan penggelapan atas terdakwa terlapor. Untuk total kerugian kita ada di angka 220 juta. Ini untuk terlapor MM kami kemarin tentang dugaan penipuan dan penggelapan atas terdakwa terlapor dengan inisial MM seperti itu. Diekspos di publik bahwa Abi melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Saya garis bawahi ini adalah murni bisnis. Ya, bisnis ini kan sudah lama. Nah, ketika ada outstanding yang memang belum terbayarkan dan barangnya ada, ya ini bukan penipuan namanya. Ya kan, ini one prestasi. Jadi kalau one prestasi, bicara kita nggak usah lari ke Polres. Gugat saja di pengadilan terjadi one prestasi. Misalkan 2 kilo, yang laku baru 1 kilo. 1 kilo kan masih ada di tempat Abi, belum laku. Ya, 1 kilo udah diambil. 1 kilo udah diambil. Atas permintaan Atas beliau. permintaan beliau. Jadi ya udah, ini bicaranya konteksnya adalah bisnis. Menurut Aji, baik Taki maupun Mansyardin ayahnya disebut-sebut tak mampu menepati janjinya untuk menyelesaikan masalah keuangan. Aji menambahkan jika Taki sempat membayar produk yang dibelinya namun tersendat di tengah jalan. Sementara Mansyardin ayahnya diakui Aji belum membayar sepenuhnya. Itu sebabnya pihak Aji memilih untuk mengadu ke polisi dan berharap kedua terlapor menunjukkan itikat baiknya. Kita akan laporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Ya. Kalau ini jelas, pidana jelas nih, nyata nih pidana. Jelas melanggar undang-undang ITE nih. Ya, pasal 310 311 KUHP. Jadi kalau bicara Saffron, ini adalah murni bisnis antara Abi dengan Aji Barkah.